Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 6 Februari 2024 teman-teman. Ini adalah 8 hari lagi menuju Pilpres. Nah teman-teman, saham-saham yang kemarin saya bahas, yang judulnya adalah ini teman-teman. Jelang Pilpres, saham ini rebound. Ternyata saham ini melanjutkan kenaikannya lagi. Kita akan bahas apa sahamnya. Namun sebelumnya, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita masuk ke bahasan ISG dulu teman-teman. Ini adalah kondisi dari ISG. Ini masih sama dengan kemarin dan hari Jumat ya. Bahwasanya rentang geraknya mirip untuk ISG. Hari ini bedanya adalah ISG-nya open low sekitar 7197. Dan kemudian close-nya adalah bisa ngelewatin open-nya kemarin, walaupun belum bisa ngelewatin high-nya kemarin. Namun demikian high-nya hari ini sudah di kisaran 7.272 ya teman-teman. ISG-nya naik 48 poin ya, sekitar 0,68%. Kita akan lihat dulu saham-saham yang menggerakkannya. Komposisi hari ini kalau kita lihat teman-teman dari 1 sampai 19, 1 sampai 20, kita bisa ngelihat memang banyak saham yang naik teman-teman, sehingga tidak heran kalau hari ini ISG-nya bisa naik. Nah teman-teman, untuk penggerak utama ISG hari ini adalah brand, di mana hari ini brand naik 8%, kemudian Big Four Banking yang mana hari ini tidak begitu tinggi naiknya, tapi setidaknya tidak minus ya. BCA, BMRI, BBRI ya, BBNI semuanya bermain di area hijau. AMMN, TPIA juga demikian teman-teman. Untuk Telkomnya netral ya, Astra International juga sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Kemudian ada dorongan tambahan dari Unilever dan juga HMSP. Serta di poin 20 ada saham cuan, yang mana saham cuan hari ini naik 8%. Pemberat indeks ada di SSA. Itu aja teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu untuk regional Amerika tadi malam tipis ya, koreksi tipis. Kemudian Asia hari ini overall oke ya, naik. Kemudian untuk Eropanya masih mix untuk sore hari ini. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas ya. Awali dulu dari indeks komoditas, memang masih ada tren turun. Walaupun demikian untuk candle hari ini sudah mulai ada percobaan naik. Ini mengindikasikan harga komoditas overall masih pada turun teman-teman ya. Ada crude oil juga masih turun, sudah mulai ada percobaan naik ya untuk Brent maupun crude oil. Kemudian natural gas juga sama, sudah mulai ada percobaan rebound. Coal juga sama, kemudian untuk emasnya masih di sekitar 2024 per troy ounce ya. Untuk CPO sudah ada indikasi rebound, sedangkan untuk timah masih terkoreksi, tinsnya juga masih terkoreksi. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Bahasan saham-saham yang menarik hari ini apa? Baik, kita lihat dulu untuk overall kondisi indeks. Kondisi indeks hari ini, sekumpulan saham-sahamnya, indeks-indeksnya sebenarnya banyak yang hijau ya, walaupun nggak tinggi banget, tapi berbeda dengan kemarin. Hari ini didominasi sektor-sektor yang pada banyak naik ya teman-teman. Baik, bahasan pertama adalah saham kemarin saya bahas juga ya, ini adalah Cepin. Nah teman-teman bisa ngelihat ini adalah hari ketiga dari kenaikan Cepin ya, luar biasa juga ini karena dari 4.400-an sampai ke 4.860, hampir 4.900 teman-teman ya, sudah berhasil ngelewatin 4724 resistan pertama, dan the next resistan ada di 4925 target resistan, sementara di kisaran 5.100 untuk Cepin. Cepin hari ini naik, tapi untuk asingnya net sell masih melanjutkan kemarin ya. Kenaikan hari ini untuk Cepin adalah didorong volume berkelanjutan beberapa hari sebelumnya. Kondisi asing net sell untuk Cepin kita lihat dulu komposisi buyer sellernya ya.
Di sini kita bisa ngelihat bahwa dominasi dari buyer yang hajar kanan adalah lebih besar 65%, teman-teman. Terlihat di sesi 2. Sekitar 2 jam di sesi 2 mulai digas ya. Tadi posisi adalah net sell, yang seperti ini adalah kondisi asingnya memang tidak terlalu signifikan yang sell and buy, teman-teman, untuk saham Cepin. Baik, berikutnya masih kisaran sama juga ya, Java, yang mana kemarin juga oke sebenarnya. Hari ini masih hitungannya masih melanjutkan kenaikannya ya. Coba kita lihat di weekly-nya, memang panjang banget turunnya ya. Oke, kita bisa ambil sebagian aja teman-teman ya. Untuk Java kita ambil tren sebagian saja, nggak usah semua dengan menggunakan trend base. Ini juga hampir saya ambil dari sini aja untuk penarikan tren, untuk penarikan Fibo untuk mencari resistannya teman-teman. Nah teman-teman, untuk support di 1100 hari ini dites, resistan masih di sekitar 1140 untuk Java. Pergerakannya mirip dengan Cepin tadi. Kita lihat kenaikan volume kemarin didorong, kenaikan harga kemarin didorong volume, namun demikian untuk hari ini konsolidasi, volumenya kecil ya. Untuk asingnya masuk kecil, tapi nggak signifikan bila dibandingkan dengan hari kemarin dan kemarinnya ya, hari bursa yang hari Senin dan Jumat. Seperti itu untuk Java. Kita akan lihat dulu untuk kondisi net buy net sell dari Java teman-teman ya. Java, oke, seperti ini kondisinya. 60% buy at over, hajar kanan ya. Terus kemudian tadi masih net sell ya. Ini net sellnya tapi kecil. Terus hari ini teman-teman untuk di sesi 2 itu jelang closing sedikit ditarik. Namun overall tidak terlalu signifikan antara yang hajar kanan dengan hajar kiri di saham Java teman-teman ya. Baik, kemudian adalah saham ERA teman-teman. Saham ERA hari ini bisa breakout dari candle kemarin ya, resistan candle sebelumnya, untuk saham ERA. Sebentar saya cari dulu karena hari ini hilang ininya candlenya. Oke. ERA hari ini bisa rebound atau breakout di atas 450 teman-teman. 450 ini adalah merupakan EMA 200. Jadi untuk fundamental analysis yang menggunakan alat bantu moving average 200, maka ini adalah fundamental line ya. Satu saham yang sudah berada di atas EMA 200 ini adalah merupakan satu saham yang berada di atas bull area ya, sudah masuk ke bull zone seperti itu. Kita lihat dulu untuk weekly-nya dari ERA, memberikan guidance yang lebih jelas. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa untuk ERA teman-teman, untuk area di sini, di area yang saya beli kotak ini ya, bahwa untuk ERA bisa ngelewatin separuh dari tren kenaikannya, which is ini adalah satu kondisi yang bagus ya. Sekitar 2 hari di minggu ini dia sudah berhasil bertahan di atas 436 sebagai EMA 200, sebagai 50 retracement weekly, dan juga testing resistan 462. Boleh diperhatikan teman-teman, ini untuk ERA sekaligus saya beri bintang ya. Ini artinya perlu perhatian khusus ya. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi asing dari ERA hari ini juga masuk besar. Sekitar 7 kali yang kemarin, dan juga hari Jumat juga asingnya juga mulai masuk. Overall kalau kita lihat sebenarnya ini dominasi asing net buy-nya sudah mulai terasa ya. Kita lihat dulu untuk intraday hari ini di saham ERA. Oke, di saham ERA teman-teman. Ini 55% buy at over ya. Hajar kanan dengan komposisi bentuk seperti ini. Jadi overall sepanjang intraday ini saham didominasi oleh yang hajar kanan teman-teman. Baik, kemudian saham terkait finance, ini kemarin saya bahas ya minggu-minggu lalu, adalah Bevin teman-teman. Bevin saya udah gambarkan tracknya seperti ini. Jadi ada satu bentuk ascending triangle ya. Ascending triangle seperti itu. Jadi sehingga kalau kita cari targetnya, maka bentuknya seperti ini ya. Saya ulang lagi, ini adalah Bevin. Bentuknya adalah higher low ya, titik low yang lebih tinggi. Sehingga kecenderungannya seperti ngebentuk satu ascending triangle ya. Tapi sudah di testing berkali-kali. Kebetulan ini adalah coincide atau bersamaan dengan MA 200 ya. Jadi dekatan antara MA 200, kemudian resistan dari
triangle-nya ya, resistan dari ascending triangle dan juga dekat dengan 50 retracement. Nah, untuk hari ini dia berhasil rebound dari supportnya ya sekitar 1218. Kemudian juga berhasil rebound dari MA 200, juga berhasil ngelewatin MA 50 retracement dan MA 200 ya. Jadi silahkan diberi tanda untuk Bevin. Oke, ini menarik ya. Kemudian Bevin hari ini juga asingnya masih masuk. Untuk volume hari ini tebel. Untuk Bevin untuk volumenya ngedorong kenaikannya. Jadi harga naik, volumenya juga naik untuk Bevin. Sekarang kita cek intraday-nya dari Bevin. Nah, teman-teman bisa ngelihat dominasinya besar ya, 68% buy at over. 68% buy at over dengan bentuk seperti ini. Jadi di sekitar sesi 2 untuk yang hajar kanan langsung gas banyak, teman-teman. Baik, kemudian yang masih menarik dari perbankan ya, yang masih lanjut naik dan all time high ini adalah BMRI, Bank Mandiri, di mana kemarin all time high. Hari ini juga masih ngegas terus, teman-teman. Ini buat teman-teman yang ngeburu dividen ya. Big Four Banking saya rasa akan memberikan dividen yang lumayan ya, lumayan besar karena juga profit dari 4 bank itu berlomba-lomba profitnya ya, all time high sahamnya dan juga profitnya juga all time high. Jadi layak untuk disimak. Nah, ini yang masih ngegas adalah BMRI, sementara yang lainnya udah mulai retracement seperti itu. Saham-saham yang new high ini sangat menarik. Kalau kondisinya tidak ada kondisi berlebihan, biasanya koreksi-koreksi adalah wajar seperti itu ya. Oke, untuk BMRI hari ini asingnya juga masih masuk ya teman-teman, masih masuk ini. Kemudian dalam kenaikan ini juga masih ada dorongan volume. Baik, kita tengok dulu untuk intraday-nya dari BMRI. Intraday-nya juga masih 53% buy at over, masih cukup dominan ya. Untuk asingnya yang masuk adalah KZ dan RX. KZ dan RX. Baik, sekilas updatean untuk banking ya, BBRI kita cek dulu. Hari ini juga testing new high lagi, ngetes resistan high lagi yang kemarin, namun closingnya sedikit turun ya. BMRI, kemudian BBNI ya. BBNI sama juga masih di sekitar high-nya ya. Kemudian BBCA ya secara umum masih sama, tapi BBCA terkoreksi. Untuk support bisa diperhatikan di 95.15. Langsung kita cek untuk kondisi asing dan volume dari masing-masing saham tadi ya. Untuk BBRI teman-teman, kemarin asingnya kan net sell, hari ini udah mulai kembali beli lagi. Volume juga sedikit ada koreksi, sedikit ada penurunan ketika terjadi konsolidasi, ini adalah wajar. Kemudian BCA volume masih biasa dan asingnya masih masuk ya, walaupun mengalami retracement tapi asingnya masih masuk. Kemudian untuk BBNI asingnya masih masuk ini teman-teman. Kemudian untuk volumenya juga masih biasa, cenderung kecil ketika terjadi konsolidasi di saham ini ya, BBNI. Baik, kemudian intraday dari ketiga saham tadi teman-teman ya. BBRI kita cek dulu, yang mana BBRI kemarin kan jualan ya. Hari ini masih oke ya, 50-50, tidak ada yang signifikan antara buyer dengan seller. Kemudian BBNI teman-teman, BBNI jelang closing sepertinya ada take profit ya, BBNI. Kemudian BBCA ya ini juga ada sedikit take profit ya teman-teman untuk saham ini. Tapi overall ya masih oke banget karena memang koreksinya masih belum sentuh di support-supportnya yang pertama ya. Oke, baik, kemudian saham ini teman-teman, saham rokok ya, HMSP. Kita cek dulu HMSP, saham rokok teman-teman. Ini untuk dipantau aja dulu, HMSP ada potensi rebound ya teman-teman, ada potensi rebound, langsung kita cari di sini. Di mana resistan pertama dilewatin 882 dan kemudian 904. Resistan berikutnya untuk HMSP kita cek, aslinya masih net sell. Kemudian kenaikan hari ini volumenya cukup besar. Yang perlu kita cek juga adalah GGRM ya, GGRM ya. Gudang garam hari ini naik dengan volume, teman-teman, naik dengan volume. Dan untuk kondisi asingnya adalah net buy. Untuk gudang garam kita tengok seperti ini juga sama ya, masih
dari dasar ya, jadi mesti dipantau aja dulu lah seperti itu pergerakan dari dua saham ini. Sekarang kita lihat intraday dari dua saham ini yaitu HMSP ya. Oke, HMSP di sesi 2 ini di buy at overnya besar ya. HMSP kemudian GGRM kita tengok dulu juga sama di sesi 2 digas nih, dominasinya 75% untuk GGRM besar ya teman-teman, dominasi yang hajar kanan. Baik, kita tengok dulu untuk saham-saham Pak Prayogo ya, sepertinya hari ini banyak bergerak. Nah teman-teman, sebenarnya untuk brand itu dari 3 hari yang lalu ada sedikit pergerakan ya, seperti ini terbaca sedikit pergerakan. Ternyata Jumat ya, ini hari apa ini? Ini Selasa ya, Jumat bergerak, kemudian Senin lanjut, hari ini lanjut lagi. Nah untuk brand teman-teman yang bisa diperhatikan adalah resistan candle di 5921. Brand ya, 5921. Hari ini lumayan ini kenaikannya ini, karena hampir sudah dekat di 59 sekian ya, karena sebelumnya kan juga turun terus. Ternyata hari ini sudah 3 hari dia lanjut naik. Kita tengok dulu kondisi asingnya hari ini besar untuk brand ya, bisa diperhatikan. Saya juga lingkarin untuk saham brand. Kenaikan ini adalah didorong oleh volume. Langsung kita cek dulu untuk saham brand. Nah ini di sesi 2 juga mulai digas ya teman-teman. Baik, berikutnya adalah saham cuan ya. Cuan. Nah, cuan juga sama, sudah hari ketiga bergerak ya. Hari ketiga bergerak sama juga. Pergerakan seperti ini untuk saham cuan. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Kemarin cuan sampai di 9840 dan men-trigger PTRO ya, Petrosi. Jadi ini saya satukan cuan dan Petrosi. Kita lihat dulu untuk saham cuan ya. Asingnya sayang masih net sell dan langsung saya kaitkan dengan PTRO ya. PTRO pun juga mengalami kenaikan. Jadi ketika kemarin cuan naik sampai di berapa kemarin tuh? Sampai di sekitar 9.800 ya. Ini Petrosi juga mengalami kenaikannya sampai di sekitar 6.000. Jadi teman-teman perhatikan polanya mirip ya. Polanya mirip, jadi menghafal pola dari sekelompok saham adalah memungkinkan untuk mendapat profit ya. Oke, PTRO sekarang ini asing sama volumenya nggak terlalu signifikan ya. Jadi mesti kita tambah dulu dengan di sini. Ini adalah cuan. Ya, kita lihat seperti ini di sesi 2 mulai digas ya. Di sesi 2 mulai digas, naik ini dengan dominasi 58% hajar kanan. PTRO, kemudian PTRO sama, PTRO 54% sell at bid masih didominasi jualan untuk Petrosi teman-teman. Baik, kemudian satu saham yang rebound dari retracementnya dia adalah Excel ya. Excel technically sangat menarik ya. Reboundnya juga hanya terbatas sampai 38 retracement. Ini juga sudah sering saya bahas, ciri-ciri saham yang bisa lanjut naik, potensinya kuat untuk naik, adalah yang koreksinya hanya sampai 38 retracement ya, maksimal. Oke, Excel, langsung kita lihat 2 hari ini asingnya masuk ketika terjadi retracement kemarin. Ya, volumenya sedang, biasa, wajar. Ketika terjadi retracement, volumenya wajar. Ketika terjadi breakout harus ada dorongan volume ya di Excel. Ini yang benar seperti itu kondisinya. Oke, kita lihat Excel sekarang. Sudah mulai terlihat ada dominasi hajar kanan ya. Hijaunya udah mulai di atas. Dominasi buyer yang hajar kanan ada 52%. Baik, kemudian kita coba tengok Astra International ya. Walaupun dia memang masih turun, tapi masih tren turun, tapi kita lihat hari ini mulai ada perlawanan lagi. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Ketika ada satu saham turun ya, ketika ada satu saham turun dan kemudian dia rebound ya,
Ketika dia rebound dimungkinkan dia balik arah di sekitar 50 retracement ya. Pas banget ini di 50 retracement dia terbalik. Tetapi jangan buru-buru langsung pesimis ya. Ketika sampai di 50 retracement ini wajarnya orang akan ini dulu ya. Apa istilahnya? Akan take profit dulu ya. Take profit dulu baru kemudian kita lihat beberapa hari ketika dalam retracement atau koreksi atau pullback-nya itu tidak berlebihan, itu berpotensi untuk akan retest di 50 retracement atau resistan sebelumnya. Dan hari ini peluang itu sedikit terbaca, walaupun masih belum, konfirmasinya adalah besok. Untuk Astra Internasional ya, teman-teman cari berita sendirilah. Kenapa kira-kira Astra turun ya, seperti itu. Kalau kita lihat memang dari tanggal 31 Januari ini sudah mulai asing masuk untuk di Astra ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari Astra. Oke, intraday-nya dari Astra di sesi 2 digas ya, dominasinya besar dan asing yang masuk adalah BKZP, KZ, DR ya. Dominasi buy at over atau ajar kanan ada 74% teman-teman. Baik, kemudian sekilas saya lihat tadi juga IMAS ada pergerakan teman-teman, tapi ternyata masih belum begitu bagus. Tapi sudah 4% ya. Ya, dipantau aja dulu ya. Untuk saham IMAS, kita lihat dulu aja. Asingnya masih kecil dan ininya sekarang net apa istilahnya intraday-nya untuk IMAS ini enggak begitu menarik ya. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. 8 hari menuju Pilpres. Kalau saya bilang kemarin marketnya membosankan karena yang bergerak hanya Big Four Banking yang karena memang laporan keuangannya bagus ya. Seperti itu, dan saham-saham lainnya pada diam di tempat. Setelah rilis laporan keuangan, saham-saham tersebut sekarang berada di resistan dan mengalami sedikit koreksi ya. Mengalami sedikit koreksi dengan beberapa saham seperti BMRI, dia masih sundul-sundul new high lagi. BBRI juga demikian ya. Nah, untuk hari ini ada sekelompok saham-saham yang melanjutkan kenaikannya dari kemarin ya. Udah saya bahas tadi sahamnya apa. Kemudian ada juga saham dari Pak Prayogo, kelompok saham-saham grupnya Pak Prayogo Bank itu yang sudah mulai bergerak ya, dimotori oleh brand ya. Cuan juga demikian ya, sudah mulai bergerak yang belum TPIA seperti itu. Oke, baik teman-teman, sepertinya memang market masih wait and see ya. Wait and see, kelihatan sekali. Oke, baik, kita akan nantikan aja teman-teman sambil kita nikmati dinamika politik, dinamika Pilpres tahun ini karena tidak setiap tahun ada. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trader Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.